Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Patutnya kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, kecukupan nikmat yang tiada terhingga, tak terkira dan tak pernah terputus-putusnya diberikan kepada hambanya. Semoga kita semuanya tergolong hamba pilihan Allah yang bisa masuk surganya. Salawat dan salam tak lupa tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa istiqomah dan beritikbak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat iftar dimanapun kalian berada, semoga kita selalu terjaga keimanannya. Pada kesempatan di siang hari ini, sedikit saya akan menyampaikan tentang taubat sebelum terlambat. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 135, Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau perbuatan buruk atau bermaksiat atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah, mereka senantiasa ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskannya perbuatan kejinya, perbuatan buruknya, bermaksiat sedangkan mereka mengetahui. Balasannya adalah mereka mendapat ampunan dari Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah sebaik-baik orang-orang yang beramal.
hamba hadirin yang hadirat yang berbahagia. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 135 136 menekankan bahwa kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari khilaf dan salah, pasti kita ingin menghapuskannya, menghilangkannya untuk bisa jernih dan kembali kepada Allah di hadapan Allah dengan kondisi yang siap, kondisi diampuni dosa-dosanya. Kembali lagi pada topik taubat sebelum terlambat. Apa itu taubat? Taubat bisa kita simpulkan menjadi 3 hal. Yang pertama tentang penyesalan, ilmu, dan kesengajaan untuk tidak mengulangi lagi. Jadi 3 unsur ini tidak bisa terlepas dari adanya taubat itu sendiri. Jadi kita mengetahui apakah itu salah atau benar, apakah itu tidak diridhai oleh Allah, pasti kita akan mengetahuinya dan kita sadar untuk menyesali dan tidak mengulangi lagi. Seperti halnya hadis riwayat Ibnu Majah dari Rasulullah SAW bersabda, "An-nadamu taubah." Penyesalan itu adalah taubat. Penyesalan adalah buah dari mengetahui perbuatan terus diikuti dengan suatu maksud penyesalan dan kita hapus, kita hilangkan dengan berniat berbuat kebaikan. Sahabat iftar dimanapun kalian berada, pasti kita tidak luput dari salah yang sengaja maupun tidak sengaja. Ketika kita bisa tahu kita salah, pasti kita harus segera meminta maaf, bertaubat kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah yang menciptakan kita semuanya. Sahabat iftar dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Dimanapun kita berada, kita bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, karena kita sebagai hamba Allah hanya bisa mengabdi dan bisa pasrah untuk di jalan yang lurus, jalan kebenaran. Seperti dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang intinya demi waktu asar, supaya kita tidak merugi di dunia maupun di akhirat, kita harus beriman dan kita juga beramal solih dan kita juga mendapatkan petunjuk di jalan kebenaran, dan yang keempat adalah mendapatkan petunjuk kesabaran. Kembali lagi tentang taubat sebelum terlambat. Taubat itu kita harus lakukan secara kontinu atau terus menerus. Rasulullah SAW mencontohkan tidak kurang 1 hari semalam 70 kali, bahkan di riwayat lain 100 kali. Itu yang Rasulullah SAW yang dijamin maksum, ya, orang yang terpelihara dari dosa. Nah, kita sebagai orang biasa yang tidak tahu apa-apa, yang belum dijamin masuk surga, yang amal ibadah kita apakah kita berkualitas atau tidaknya, tentunya kita harus lebih bisa banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah. Sahabat iftar dimanapun kalian berada, taubat yang sebenarnya, orang yang bertaubat dari dosanya adalah seperti orang yang bertaubat, orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Masya Allah, kalau kita bisa bertaubat, dosa kita tidak ada sama sekalinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika kita bertaubatnya hanya di ujung lisan, seperti hanya kita bertaubatnya
tanpa melakukan tindakan kebaikan, pasti di dalam redaksinya, dalam riwayatnya seperti orang yang mengolok-olok Tuhannya, orang yang mempermainkan Allah, hanya bertobatnya secara lisan saja. Kapan kita harus bertobat? Kapan kita harus bertobat? Segera, sekarang, besok, atau menunggu tua? Pertanyaannya itu, sekarang, besok, atau menunggu tua? Kalau kata Mutiara, namanya telur sebelum menjadi ayam, ya, kita manfaatkan telur itu yang ada itu sebaik-baiknya. Jangan sampai menunggu sampai ayam. Lek-lek kalau telurnya tidak jadi ayam, sudah menjadi telur kubuan, ya, apa itu istilahnya ya. Nah, tidak jadi dimakan. Nah, kita akhirnya menyesal. Selama ada di depan kita, selama masih ada kesempatan, kita bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar. Dan kuncinya bertaubat adalah memperbanyak zikir, mengingat Allah, dan banyak beristighfar kepada Allah, minimal 70 kali atau 100 kali. Sahabat Iftar dimanapun kalian berada, perintah bertaubat di dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dikatakan di sini beruntung jika kita bisa bertaubat. Waktu-waktu yang tepat bertaubat di bulan Ramadan ini adalah salah satunya di waktu sahur, memperbanyak istighfar. Jadi tidak hanya sekedar makan dan minum saja, di waktu sahur kita sempatkan untuk beristighfar, memperbanyak istighfar. Kurang lebihnya tadi 70 sampai 100 kali. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya, bukan ada campur tangan yang lainnya, bukan taubat palsu. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhannya, dan hendaklah kepada Allah lah kita memohon ampun, bukan kepada yang lainnya, yang utama kepada Allah. Di dalam surat Hud ayat 90, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Jadi ketika sudah kita memohon ampun, beristighfar, kita tidak mengulangi lagi kesalahan kita di masa yang akan datang atau esok hari kita, supaya terhindarkan dari kemaksiatan. Orang yang mudah lupa itu salah satunya karena banyaknya maksiat yang melekat yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tetap jaga Ramadan kali ini. Semoga Ramadan kali ini bisa bermakna, berkualitas di hadapan Allah, dan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.